warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Esra Melda dengan NIM 1901776 dari Prodi Sastra Indonesia. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Dosen pengampu Dr. Yeni Hayati, SSM Home. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sejarah Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru merupakan majalah kesusastraan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1933 di Jakarta, yang pada waktu itu dikenal dengan nama Batavia. Para pendirinya yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane. Penerbitan majalah ini berhenti pada saat invasi Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, menjadi bapak sastra modern Indonesia pada mulanya. Pujangga Baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Adapun pengasuhnya antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Amir Hamzah, dan Sanusi Pane. Jadi Pujangga Baru bukanlah suatu konsepsi ataupun aliran. Namun demikian, orang-orang atau para pengarang yang hasil karyanya pernah dimuat dalam majalah itu dinilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian yang baru dan mengarah ke depan. Karakteristik karya Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern. Yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat dan kawin paksa, tetapi mencakup masalah yang kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum mentelek, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk puisinya adalah puisi bebas, mementingkan keindahan bahasa, dan mulai digemari bentuk baru yang disebut dengan soneta. Soneta yaitu puisi dari Italia yang terdiri dari 14 baris. Yang keempat, aliran yang dianut adalah aliran romantik idealisme. Dan yang kelima, setting yang menonjol adalah masyarakat penjajahan. Pelopor Angkatan Pujangga Baru. Pelopor yang pertama yaitu ada Armin Pane, lahir pada tanggal 18 Agustus 1908 di Muara Sipongi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada tahun 1933, Armin Pane bersama Sultan Takdir Ali Syahbana dan Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru yang mampu mengumpulkan penulis-penulis dan pendukung lainnya dari seluruh penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Salah satu karya sastranya yang paling terkenal ialah novel Belenggu. Dan contoh karya lainnya yaitu kumpulan cerpen Jenak-Jenak Merpati, Kisah Antara Manusia, dan drama pada tahun 1943, dan juga ada drama Antara Bumi dan Langit. Selanjutnya yaitu yang kedua ada Sultan Takdir Ali Syahbana yang lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Setelah lulus dari Hogewart School di Bandung, Sultan Takdir Ali Syahbana melanjutkan ke Hotweg kursus di Jakarta atau yang dikenal dengan Batavia, yang merupakan sumber kualifikasi tertinggi bagi guru di Hindia Belanda pada saat itu. Di Jakarta, Sultan Takdir Ali Syahbana melihat iklan lowongan pekerjaan untuk Balai Pustaka, yang merupakan biro penerbitan pemerintah administrasi Belanda. Dia diterima setelah melamar dan di dalam biro itulah Sultan Takdir Ali Syahbana bertemu dengan banyak intelektual Hindia Belanda pada saat itu, baik intelektual pribumi
maupun yang berasal dari Belanda. Salah satunya ialah rekan intelektualnya yaitu Armin Pane. Contoh karyanya yaitu Tak Putus di Rundung Malang yang merupakan novel terbitan tahun 1929, Dian Tak Kunjung Padam, Tebaran Mega yang merupakan kumpulan saja pada tahun 1935, dan juga Layar Terkembang, novel pada tahun 1936. Pengarang Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu ada Muhammad Yamin, lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Muhammad Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Contoh karya lainnya yaitu Puisi Tanah Air yang pada tahun 1922, Puisi Indonesia Tumpah Darahku 1928, dan juga ada drama Ken Arok dan Ken Dedes yang pada tahun 1934. Yang kedua yaitu ada Tengku Amir Hamzah yang lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia Angkatan Pujangga Baru dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara. Ia terdidik di Sumatera dan Jawa. Saat berguru di SMA di Surakarta sekitar tahun 1930, Amir muda terlibat dengan gerakan nasionalis dan jatuh cinta dengan seorang teman sekolahnya, Ilik Sundari. Bahkan setelah Amir melanjutkan studinya di sekolah hukum di Batavia atau yang sekarang disebut juga dengan Jakarta, keduanya tetap dekat, hanya berpisah pada tahun 1937 ketika Amir dipanggil kembali ke Sumatera untuk menikahi Putri Sultan dan mengambil tanggung jawab di lingkungan keraton. Contoh karyanya yaitu Buah Rindu, Nyanyi Sunyi, Setinggi Timur. Yang ketiga yaitu Sanusi Pane, lahir pada tanggal 14 November 1905 di Muara Sipongi, Sumatera Utara. Sanusi Pane adalah anak dari Sultan Pangurabaan Pane, seorang guru dan seniman Batak Mandailing di Muara Sipongi, Mandailing Natal. Di antara 8 bersaudara, selain dirinya ada juga yang menjadi tokoh nasional, yaitu Armin Pane yang juga menjadi sastrawan, dan Lafran Pane yang merupakan pendiri organisasi pemuda himpunan mahasiswa Islam. Dan Armin Pane meninggal pada tanggal 2 Januari 1968 di Jakarta pada umur 62 tahun. Contoh karyanya yaitu Pancaran Cinta, Puspa Mega, Air Langga yang merupakan drama berbahasa Belanda, dan Kertajaya yang juga merupakan drama. Yang keempat yaitu ada Hamka, lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia adalah seorang ulama dan juga sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan juga pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang kita kenal dengan MUI yang pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar
dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dan ia meninggal pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta pada umur 73 tahun. Contoh karyanya itu ada novel Tenggelamnya Kapal Panderwick, novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, Merantau ke Delhi, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan Angkatan Balai Pustaka dengan Pujangga Baru. Yang pertama, Angkatan Balai Pustaka menggunakan bahasa Melayu. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi dan digunakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928 oleh para pemuda tanah air. Tentu saja Pujangga Baru melaksanakan amanat Sumpah Pemuda dan mendidik masyarakat pribumi agar bisa menggunakan bahasa persatuan. Yang kedua yaitu Balai Pustaka berupa novel rakyat. Tulisan yang bisa diterbitkan berupa novel yang memuat cerita rakyat pribumi serta permasalahan negatif di lingkungan masyarakat. Tulisan dibatasi pada tema adat istiadat masyarakat seperti kawin paksa serta kesenjangan hidup antara orang kaya dan orang miskin. Sedangkan Angkatan Pujangga Baru berupa drama dan teater. Pujangga Baru juga menjadi pelopor dalam pembentukan sastra drama dan teater yang bisa dilihat dan dipentaskan dalam dunia nyata. Hal ini bisa membuat sastra drama semakin hidup dan bisa dinikmati dalam pertunjukan seperti wayang. Yang ketiga yaitu Balai Pustaka merupakan penerbit penjajah. Penerbit dibuat oleh bangsa penjajah yang tidak menginginkan orang pribumi menjadi maju dalam kebebasan berpikir. Tulisan yang diterbitkan hanya berupa dongeng fiksi yang bisa mempengaruhi sikap minder masyarakat serta ketidakpercayaan kepada orang lain. Sedangkan Angkatan Pujangga Baru merupakan milik pribumi. Majalah Pujangga Baru didirikan oleh sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. Selain itu, misi utamanya untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat pribumi agar cinta tanah air dan anti penjajah.